Businessman Opinion. Inilah Businessman Opinion, mitra bisnis, dan Anda dapat kembali berpartisipasi di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816924924. Pemerintah bakal melarang kegiatan merokok di transportasi umum termasuk di terminal maupun di sarana transportasinya. Bahkan menurut YLKI, seharusnya tidak ada area khusus merokok atau smoking room di transportasi umum. Menurut Global Youth Tobacco Survey tahun 2020, 67% penduduk Indonesia masih terpapar asap rokok di ruang publik. Apa komentar Anda mengenai larangan merokok di tempat publik termasuk fasilitas transportasi umum dan kenyataannya yang terjadi saat ini? Iya, memang saya setuju sih Mbak Anita. Mbak Anita kalau merokok di ruangan ada kena asap rokok kan nggak setuju juga kan? Iya, betul. Itu perokok pasif pun kena loh, jauh lebih besar dampak 3 hurufnya itu kepada orang yang melakukan penghisapan rokok gitu loh. Jadi dampaknya lebih besar. Itu teori kesehatan. Nah, saya setuju kalau betul-betul di public transportation atau di tempat-tempat umum itu dilarang. Tapi realisasinya gimana gitu loh. Jangan dihadapkan nanti warga dengan warga atau masyarakat dengan masyarakat. Ya kan, seringkali kan kalau kita tegur orang itu bukannya senang tapi melakukan ini balasan terhadap himbauan kita gitu loh. Jadi mengakibatkan konflik internal. Nah, kalau memang akan diadakan, konsekuensinya seperti apa gitu loh. Dulu waktu COVID-19 diadakan, orang nggak pakai masker aja harus dikenakan denda ataupun itu jalan-jalan dibersihkan. Pertama kali loh, saya ingat sekali itu. Anak buah saya waktu itu kan bawa kendaraan nggak pakai masker, diturunin atau masker yang terbuka di bawah mulutnya itu turunin suruh bersihin. Kalau nggak kena denda uang sekian. Nah ini seperti ini sih sebenarnya wacana ini bagus ya untuk mengurangi intensitas penderita 3 huruf ya, TB malah sekarang. Jadi kalau memang betul-betul dilaksanakan seperti Singapura sendiri kan diadakan ruangan tersendiri itu. Udah harga rokoknya mahal, mereka adakan tersendiri. Jadi realisasinya harus didukung dengan aparat yang bersedia untuk melakukan vonis gitu. Saya kira demikian. Soal peraturan sih saya pikir gampang aja dibikin gitu ya. Nanti kan tinggal waktu implementasi penegakan aturan ini bagaimana gitu. Misalnya nanti yang akan jadi aparat penegaknya siapa? Satpol PP atau siapa gitu kan? Nah itu kan harus diyakinkan gitu, berani nggak tegas gitu. Kadang-kadang kan kalau di negeri kita kan orang yang melanggar hukum yang lebih galak daripada yang ininya, yang jadi korbannya. Biasanya begitu kan, coba aja ada tabrakan, yang nabrak lebih galak daripada korban yang ditabrak gitu. Nah nanti kalau masalah peraturan merokok ini juga begitu, ada perdanya, ada peraturannya. Nah nanti waktu ditegur katakan sama Satpol PP, nah itu Satpol PP-nya berani nggak tegas gitu aja. Sebelum saya jawab ini, saya beri komentar ini, saya tanya dulu pada Anda ya. Presiden Indonesia saat ini siapa? Presiden Indonesia saat ini bukan Jokowi, bukan Prabowo. Presiden Indonesia saat ini adalah Bandar Cerutu dan Bandar Rokok Elektrik. Loh, kok bisa begitu kan Anda bertanya gitu? Ya iyalah, coba Anda baca peraturan pemerintah yang sekarang baru keluar nih tahun 2004 nomor 28. Dilarang penjualan rokok eceran di warung-warung dan di semua supermarket kecuali rokok cerutu dan rokok elektrik. Loh, apa bedanya? Emangnya kalau ngerokok cerutu terusnya nggak sakit jantung gitu? Emang kalau ngerokok elektrik terusnya nggak darah tinggi gitu? Terusnya atau nggak ngerokok elektrik dan cerutu terusnya nggak kena paru-paru gitu? Sama aja kali. Lo mau makan, lo mau ngerokok kretek kek, mau ngerokok cerutu kek, mau ngerokok elektrik ya tetap aja dampaknya sama. Lo kena darah tinggi, paru-paru, kena penyakit lain, stroke juga sama aja. Kenapa harus ada anak tiri, anak bawang yang rokok cerutu dan elektrik jadi anak emas, yang rokok kretek jadi anak tiri selalu digebukin tiap hari, yang anak
emasnya disayang-sayang tiap hari, ya nggak bisa begitu dong. Jadi ibaratnya pemberantasan rokok di Indonesia memang sudah pilih kasih gitu loh. Nggak ada niat pemerintah untuk serius untuk mencegah masyarakat Indonesia untuk berhenti merokok, nggak ada. Dipilih-pilih mana yang kira-kira enak bagi pemerintah, mana yang nggak enak bagi pemerintah gitu. Enak bagi penguasa, apa yang nggak enak bagi penguasa. Maka tuh saya sarankan, kalau Anda saat ini di rumah dan di ruang kerja ada foto Jokowi, turunkan, ganti sama foto cerutu sama rokok elektrik. Di rumah juga gitu, ada foto Jokowi, turunkan, ganti sama rokok elektrik dan rokok cerutu. Itu aja komentar saya. Ya, saya bingung ya sama pemerintah ini. Peraturan yang udah aja nggak bisa ditegakkan. Contoh ya, waktu itu kan ada zaman Sutioso, setiap kali orang yang rokok kalau nggak salah dihukum 6 bulan penjara atau 50 juta. Saya nggak pernah lihat ada polisi yang nangkep perokok ataupun jaksa yang nangkep perokok. Terus ditambah lagi undang-undang baru buat apa? Yang ada aja lu nggak bisa jalanin. Ini omong kosong semua nih. Terima kasih. Bangsa kita, pejabat kita namanya buah si malakama loh. Pertama doyan pajak untuk pambungan, dua juga takut rakyat sakit. Gimana kan? Kita pikir bawa kemarin, ya kau mau sekarang tutup pabrik kok nggak ada fungsinya. Bener nggak? Jangan di samping doyan duit, pejabat dapat duit dari bank, dari pabrik-pabrik rokok, di samping rakyat ini gini macam-macam. Ini peraturan sering. Kayak kemarin kalau nggak salah berapa bulan lalu kan ada kan peraturan berapa ratus meter dari apa sekolahan kan. Karena pejabat instansi terkait itu nggak ada kerjaan dong nggak. Kasih angin-angin dia dapat uang tutup mulut kali. Kalau saya sebagai presiden, kalau memang nggak fungsi, petani tembakau kita alihkan tanam lain, benar nggak? Tutup aja. Kalau arak kan masih ada fungsi, tapi dia orang Jepang ya, sore-sore pulang kerja minum arak, tapi arak yang benar buat kesehatan. Tapi bangsa kita tuh bingung deh. Kita udah di Arab ya. Arab di Saudi kan buka pabrik ini, buka jual bebas, ada kasino, ada apa. Kalau kita sini kan banyak pejabat kita tuh sok-sok pintar, tapi nggak pintar. Ya, pertama-tama memang saya setuju juga sih, harusnya ya memang ambil positif juga lah. Ya saya pun juga selaku bukan perokok, saya kadang merasa risih juga lihat ada orang-orang rokok, apalagi di tempat umum. Memang itu kan sangat dilarang ya, satu. Kedua, apa nggak mementingkan kesehatan. Sekarang biaya berobat aja nggak murah loh. Apalagi operasi jantung aja, bisa berapa ratus juta itu. Iya, mestinya ya kesadaran masyarakat lah itu yang harus dijadi pertanyaannya lah. Gimana kita hadapinya, satu. Kedua, kalau kita menegur, ya malah lebih galakan mereka. Ya mendingan ya sudah, itu ya biarkan aja. Ya dia yang pikul resiko, ya itu dia yang bakal kena. Kita sih memang sudah baik hati, cuma ya kita hidup di negara kita ini pun juga ya susah juga lah hal seperti ini. Apalagi banyak juga yang langgar-langgar tanda tempat dilarang merokok, tapi masih aja ada yang rokok. Ya kan jadinya kan kesannya kan gimana? Gitu. Di sini katanya orang beragama harus tahu kesadaran dan lain sebagainya, tapi malah seperti ini sebaliknya. Padahal kan ya harusnya kan tahu diri juga gitu. Ya saya harap sih ya masyarakat di sini sih ya sadar lah. Itu aja sih. Makasih. Kalau bangsa kita rakyat itu banyak yang melanggar peraturan, itu mungkin mencontoh dari yang di atas itu. Kita kan tahu kemungkinannya, yang di atas pun harus memberikan suri toladan ya para pejabat ya. Tapi nyatanya apa? Masih ada aja pejabat oknum yang korupsi, ya menteri, ya pejabat ini, pejabat itu. Lalu apa? Cara menjadi pejabat negaranya juga ya sesuai Undang-Undang Dasar pasal 6A yang perubahan tahun 2022 kan, yang dimana harus luber dan benar-benar jujur dan adil. Rata-rata kan menan uang atau dibayar piro atau skenarioan. Yang jujur ada sedikit saja. Jadi contoh-contoh seperti ini daripada pejabat yang di atas membuat rakyat pun menirunya. Jadi jangan menyalahkan 100% pada rakyat yang melanggar peraturan sebelum pejabat-pejabat negaranya pada bisa memberikan suri tauladan contoh yang baik pada rakyat ya. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih semua. Terima kasih. Dari pagi saya nggak komentar, udah males saya komentar. Karena persoalan bangsa ini bukan di situ masalahnya. Masalah ya ini kan diantaranya termasuk masalah etika, ini masalah moral.
Tapi kalau kita mau jujur, sebetulnya sudah ada transportasi yang sukses melaksanakan ini. Saya kan punya beberapa kawan yang perokok, tapi sering naik kereta api Surabaya, Jakarta, Surabaya. Nah, di dalam kereta api itu nggak boleh merokok. Mau yang Argo Bromo, ke Argo Anggrek, apa yang macam-macam yang di dalamnya, bahkan yang kelas ekonomi. Ada kelas ekonomi itu yang nilainya itu, karcisnya itu, tiketnya itu 105 kalau nggak salah. Nah, kalau yang di atas 60 tahun itu kan dapat diskon 20%. Jadi bayarnya cuma 85-an lah kira-kira, 85.000 kelas ekonomi. Nah, itu pakai AC. Memang kadang-kadang ada yang AC-nya kurang dingin, tapi waktu pulangnya ternyata AC-nya dingin. Itu nggak boleh merokok. Dan mereka semua penumpangnya patuh pada peraturan itu. Kalau ketangkep, mereka diturunkan di stasiun terdekat. Jadi sukses itu. Tapi kalau di bis, di angkutan umum, ya yang merokok harus tahu diri lah. Apalagi kalau di sekitarnya ada mama, ada anak-anak, ya tahu diri lah. Di ruang publik janganlah. Ruang publik yang terbuka, yang asapnya itu bisa ke atas, dan di sekitarnya nggak ada anak-anak, itu ya silakan saja. Masalah etika moral, bagaimana etika moral pejabat kita? Itu yang harus diberesin. Jadi kalau ngerokok itu udah puluhan tahun, kan ada yang sukses kereta api itu. Ya, ini larang untuk merokok ya, transportasi umum ya. Korelasinya dengan fakta yang sudah ada ya. Kalau saya menyikapinya gini, sebelum kita tunjuk orang lain, kita bercermin diri sendiri. Sudahkah kita disiplin? Sudahkah kita memberikan contoh? Gitu ya. Jadi ini sebetulnya tingkat kedisiplinan ini bukan paksaan ya. Kalau kita di luar mungkin ya contoh kecil lah, di negara tetangga di Singapura kita bisa disiplin loh, nggak buang sampah sembarangan, betul ya. Nah, karena apa? Karena terpaksa. Mungkin aturan ada efek jerah, ada hukuman gitu ya. Nah, kembali ke negara sendiri ya udah. Jadi enak perutnya sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya masing-masing dari diri kita sendiri, kita harus jadi contoh. Kita kalau secara kerohanian namanya kita harus jadi dampak, garam, dan terang. Menurut saya gini Mas, kalau saya lihat faktanya di lapangan ya, kalau di transportasi umum misalnya di LRT, MRT atau di Transjakarta itu kan sudah memang ber-AC ya, memang sudah tidak ada ya. Tapi di area publik sekitar itu pasti masih ya, di luarnya ya. Nah, tapi kalau di dalam transportasi umumnya, di kereta atau yang lainnya yang tadi saya sebutkan itu mungkin sudah ini ya, sudah paham lah ya, sudah paham aturan. Tapi memang ya kembali ke diri sendiri gitu ya. Kita kalau istilahnya jadi kalau khusus area publik sebetulnya itu yang perlu di ini Mas, di mungkin ada aturan mainnya atau mungkin ada sanksinya gitu ya. Ya jadi kalau kita memang budaya orang kita ya, sekarang ini habitnya masih kalau belum ada sanksinya, belum ada efek jerahnya itu ya masih enaknya sendiri gitu. Jadi disiplin itu bisa kalau kita di luar negeri mungkin bisa kembali ke negara kita ya tahu sendiri lah. Jadi memang itu mungkin yang bisa saya sikapi, dan ya memang kalau idealnya yang lebih ruangan ber-AC kan ya istilahnya ya memang harus ini ya, paham aturan main ya. Ya kalau ada aturan no smoking ya memang ya dari diri sendiri lah Mas ya. Mungkin kita aja. Bukankah rencana ini sebenarnya udah bertahun-tahun yang lalu? Betul. Bertahun-tahun yang lalu udah dingiang-ngiangin, terus shopping center diharuskan menyiapkan ruang untuk merokok. Pokoknya tempat-tempat umum itu sudah diharuskan untuk menyiapkan tempat merokok dan sebagainya. Karena gini, yang lalu tapi tidak ditindaklanjuti. Terus yang sekarang
diekspos lagi. Nanti orang lagi ekonominya jelek, diminta untuk bongkar-bongkar, untuk menyiapkan ruang spesial untuk merokok. Saya tidak mengatakan bahwa merokok itu baik, enggak. Tapi masalahnya gini ya, kita ini mau pajaknya, mau cukai rokoknya. Dan pemerintah merasa gede terima cukai rokok tersebut. Dan tiap tahun cukai rokok itu dinaikkan. Tapi pemerintah kenapa tidak pernah berpikir untuk mensubstitusi petani tembakau ke penanaman yang lainnya? Bukankah itu yang harusnya dilakukan oleh kita yang negara begitu luas dan pertaniannya sebenarnya gede banget gitu ya, tanahnya gede maksud saya ya. Nah itu kan bisa disubstitusi petani tembakau, diajarkan untuk bercocok tanam yang lainnya, entahlah apa kayak gitu ya. Terus ditambah lagi nanti IPB kalau dikritik katanya, oh kita tahu itu, oh kita ngerti teknologi itu, oh kita ngerti ini itu dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya dia juga tidak melakukan apa-apa. Lalu saya nanya, BRIN itu diberi uang untuk riset, itu yang dilakukan apa tiap tahunnya? Kemarin kita maki-maki Erick Thohir ya, mengangkat bekas koruptor dan sebagainya kayak gitu-gitu ya. Tapi kita cuman menuding satu saja di mata atau di wajah Erick Thohir. Tetapi kita tidak pernah mengetahui bahwa BUMN sejak dipegang Erick Thohir itu udah diperbaiki cukup bagus. Saya eksposin aja 2022 itu setor ke pemerintah cuma 40 triliun. 2023 itu 87 triliun. 2024 hanya satu kuartal itu udah 60 triliun. Dan pada tahun 2023 22% APBN itu disumbang dari BUMN. Hal seperti ini kalau kita nuding-nuding Pak Erick Thohir, maki-maki pro koruptor dan sebagainya tanpa kita tahu sebenarnya bagaimana beliaunya, nanti lama-lama kita punya pejabat yang baik kita congkel, yang buruk kita masukkan semua dan kita dukung. Kenapa? Karena yang buruk biasanya paling pintar ngomong dan paling pintar cari muka. Begitu pula ke rokok ini. Saya takutnya nanti pengusaha yang diobrak-abrik lagi untuk menyiapkan tempat ruang rokok tersendiri. Contoh bus saja ya, bantalannya itu dicopotin. Gimana sih naik bus itu katanya mahal, tapi kok orang kaya atau orang menengah tingkah polanya seperti itu, padahal bantalan itu nyopotnya nggak semudah kita cuman ngambil barang gitu aja loh. Lah hal-hal seperti ini kan kayaknya kita nih gak tahu deh apa ya ngomongnya ya. Nah jadi maksud saya balik lagi ke rokok ya. Kalau saja peraturan itu dilakukan atau dikeluarkan, tetapi tidak ditindak pelanggarnya, atau nanti ditindak pelanggarnya, tapi berantem dengan yang menindak. Jadi yang ditindak nggak mau gitu ya, karena rokok itu, ingat loh, perokok itu bukan kalangan atas saja, tapi kalangan bawah juga. Sementara polisi itu aja kalau di jalan raya menilang anak sekolah aja diajak berantem sama anak sekolahnya.
Terlepas dari lah polisi memang juga ada yang tidak benar, iya. Tapi kan itu juga tidak boleh kan, kamu salah terus diajak berantem polisinya, apalagi ibu-ibu kayak gitu-gitu. Nah, hal seperti ini loh, apa perlu toh saya nanya import Satpol PP untuk menjalankan rokok tidak boleh di sembarang tempat. Jadi sekali lagi saya setuju rokok itu memang tidak bagus, tidak baik, apalagi kita perokok pasif ya, termasuk ya kalau kita yang nggak rokokan tapi kita menghirup rokok tersebut itu nggak baik banget. Tapi masalahnya yaitu balik lagi, banyak kan orang laki-laki yang ngomong kalau negor sesama laki aja diajak berantem. Lah gimana kalau kita, apa nggak kita nangis nantinya? Makasih. Kalau untuk larangan itu ya saya sangat mendukung sekali. Kebetulan saya tuh bukan perokok, jadi saya sangat setuju. Saya sangat setuju sekali kalau dilarang merokok itu diterapkan di tempat manapun. Artinya selain di toilet ya, silahkan. Di toiletnya sendiri maksudnya. Di toilet umum juga nggak boleh. Nah, jadi kalau menurut saya sangat mendukung sekali, secepatnya kalau bisa direalisasikan segera supaya Indonesia ini setidaknya ya agak lebih baik lah daripada yang kenceng korupsinya doang, terus kemudian orang koruptor dipilih jadi komisaris kayak gitu kan kelihatan blow-onnya ya, yang milih ya, maksudnya yang nunjuk itu kelihatan blow-on banget gitu ya, walaupun dia ada undang-undang memang, tapi setidaknya kayak nggak ada yang lain aja gitu ya. Iya. Ya saya setuju sekali ya. Baru beberapa lama ini baru ketemu ini kebijakan pemerintah yang benar. Kemarin ngaco semua. Jadi ini sebenarnya ngerokok di tempat umum itu berkorelasi dengan tingkat egois seseorang. Ya, banyak yang seolah-olah nggak peduli, ngebul itu asapnya keluar, nggak peduli orang lain. Nah itu tingkat egoisnya begitu. Saya udah search itu Indonesia nomor 8 di dunia negara yang paling banyak merokok. Ya itu juga mungkin ada hubungannya dengan tingkat pendidikan ya. Tapi kembali lagi kita harus lihat bahwa rokok ini kan satu komponen juga yang sangat penting, sangat besar yang dibutuhkan oleh negara, pemerintah. Jadi yang teman-teman yang merokok jangan berkecil hati ya. Memang sering dikritik, yang penting sikapnya benar aja. Coba nih, udah dilarang merokok di mobil, itu tetap aja orang merokok mah. Kalau kita minta tolong aja, lebih galakan dia daripada kita yang umpamanya yang mengatakan, Pak minta maaf nih, tidak boleh merokok di sini. Galakan dia. Tapi sopirnya aja merokok ya kan? Iya, coba kita naik bus AC nih. Itu sopir tuh ngerokok, betul. Banyak yang ngerokok. Jadi agak susah lah menurut banyak peraturan tetapi nggak laksanakan. Jangankan itu petugas saja melanggar kok. Apalagi LKI, wah ya LKI mah ngomong doang. Tol tuh dilihat tuh mana ada dilindungi sama LKI. Naiknya naik, tapi coba jalan tol paling jelek kali di dunia, jalan tol Indonesia berbayar tapi kenaikannya wah luar biasa tuh. Apa yang bisa dilakukan LKI? Yang konsisten itu kereta. Coba di stasiun orang bisa ngerokok nggak bisa. Itu konsisten mereka lakukan. Di bandara coba kita lihat. Nah yang seperti ini yang perlu dilakukan konsisten. Kalau memang buang sampah, coba petugas aja buang sampah tuh Bu di jalan tuh di Jakarta, coba kita lihat. Jadi maksud saya susah kalau orang Indonesia kalau nggak konsisten orang-orangnya untuk melakukannya. Kalau kita larang lebih galakan orang yang dilarangnya tuh, galakan dia Bu. Jadi maksud saya sih ya pesimis sih, kalau saya sih melihatnya pesimis. Ya sebenarnya kan peraturan ini kan sudah berlaku ya mungkin 10 tahun sebelumnya juga sudah kan. Cuman ya kembali lagi ke masyarakat kita mau menjalankannya atau tidak. Saya sih berharap ya ini kali
dipertegas lagi, tapi rasa-rasanya sulit sekali ya. Sebab kalau saya lihat di Indonesia ini masyarakat, apalagi kalangan muda ya, kalau nggak tahu ya, kalau pikiran dan mental mereka tuh berpikiran, terutama yang laki-laki, kalau merokok itu jantan. Kalau di mata mama sih banci. Kenapa? Ya enggak? Kenapa? Ya itulah, sebab merokok itu kan akan istilahnya gimana ya, dia menenangkan kan, menenangkan mungkin yang sedang galau, yang sedang stres. Jadi, halo, semangat dong, semangat, jalani tantangan, iya enggak? Jangan langsung lembek, cari istilahnya pelarian, gimana ya, obat. Pelarian ya? Iya betul, pelarian, betul. Saya cuma mengimbau saja, sterilkan dulu instansi pemerintah kita yang digaji oleh rakyat itu sebelum mereka mengeluarkan undang-undang. Coba kita lihat di jalan-jalan, itu anak-anak kita SD sampai sekolah atas, wow, nikmat sekali mereka merokok. Ya udah, mereka tahulah. Harusnya yaitu peraturannya harus ditegakkan. Anak sekolah tidak boleh, atau usia 17 tahun ke atas tidak boleh membeli rokok. Kalau di sini kan bebas. Karena kan uangnya masuk negara katanya, sampai anak-anak pun ngebiayain mereka gaji. Itu harusnya mereka sterilkan dulu lah instansi terkait mereka itu. Kita kalau masuk instansi mereka, wow, itu nikmat sekali asap-asap itu. Saya juga perokok, tapi saya tahu aturan, tahu di mana saya harus menghisap, harus dari mana. Kita masuk instansi pemerintah, wah nikmat itu sekali. Ada yang angkat kaki, ada yang begini, wah ibaratnya rumah sendiri lah. Ya karena mereka digaji oleh rakyat, ibaratnya rakyat yang terpilih itu yang mengelola negara. Jadi kembali lagi, sama saja kita mempertanyakan soal pembangunan juga. Yang izin-izin mendirikannya itu, kayak yang di Kalimantan itu bangun, ada izin mendirikan bangunan enggak? Iya. Kalau kita rumah kita bangun, padahal di tanah kita sendiri, itu Satpol PP kejar-kejar. Itu dulu dibuat aturan. Gitu saja, makasih. Assalamualaikum. Iya, saya setuju. Di setiap fasilitas umum dilarang merokok. Bahkan merokok itu dilarang saja, ya, khususnya anak-anak, remaja, dilarang saja semua merokok itu karena lebih banyak mudaratnya daripada positifnya. Merokok itu ada banyak penyakit. Saya dulu perokok 4 bungkus sehari. Umur 36 saya bertobat, ya, karena karena rokok itu banyak batuk, jadi sakit mata. Baru saya bertobat, jadi udah 31 tahun nggak merokok. Sehat walafiat, kantongnya juga sehat, ya. Merokok adalah pintu gerbang untuk masuk narkoba. Orang narkoba sudah pasti merokok, tetapi merokok belum tentu narkoba. Tetapi itu adalah pintu gerbangnya masuk narkoba. Di stop saja merokok itu lebih baik buat saya. Apalagi kalau kita lihat ya, perhatikan orang-orang kecil yang merokok ini ya, kasihan yang ekonominya ngulung lah lagi lewat, yang tukang ketoprak, tukang apa lagi, itu bawa rokok semua itu. Jadi kalau boleh sih seluruhnya saja dilarang untuk merokok. Setuju dengan pendapat bapak-bapak tadi ya. Memang kalau bisa tuh penegakan hukumnya Bu ya. Kalau memang untuk pabrik rokok ditutup, kayaknya di dunia ini susah Bu ya, karena nanti banyak pengangguran. Dan kalau untuk Indonesia itu kan pajak paling tinggi dari rokok, susah juga itu. Yang penting kalau mau bikin aturan itu sih, saya sih setuju aja. Tapi penegakannya gitu Bu, mesti ada yang ngawasin. Jangan yang ngawasin kita orang sipil ya, malah nanti jadi konflik horizontal takutnya ya. Kalau ada yang nggak suka, jadi suka ada yang dipukul atau apa, gara-gara itu kan kayaknya nggak enak ya. Terus harus ada petugas yang ngawasin. Terus yang kedua, kalau saya sih, kalau nggak mau pusing sih, pajaknya aja dinaikin lagi Bu, cukainya gitu. Itu percaya atau nggak percaya, kalau cukai dinaikin itu lama-lama yang ngerokok juga, saya sih ngeliat tuh jadi makin lama makin berkurang gitu Bu ya. Itu kan pengaruh ya. Kalau cukai itu makin tinggi, yang konsumsi secara ekonomi tuh supply sama demand tuh kalau makin tinggi pajaknya pasti makin sedikit lah
yang konsumsi bayang itu. Kasih. Baik, terima kasih. Oke, mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini dulu sesi Businessman Opinion kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.